Yo guys, balik lagi di channel gue Fanta Garage. Di episode kali ini gue pengen ngebahas perbandingan kaliper formula berbahan aluminium CNC sama bahan casting atau cor-coran ya. Kenapa gue pengen ngebahas? Karena kaliper ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga harganya di range 200 ribuan. Jadi gue pengen nge-review buat kalian selagi barangnya masih ada ya. Jadi gue pengen nge-review. Dan untuk fungsinya menurut gue ini bagus ya, di harga 200 ribuan. Untuk harga segini dia pakem juga, terus pistonnya 4 pistonnya juga berfungsi dengan baik. Makanya gue pengen nge-review perbandingannya, siapa tahu kalian juga pengen berminat upgrade ya. So lanjut aja. Yang pertama itu perbandingannya di harga. Untuk yang aluminium CNC dia harganya 200 ribu kecil ya, range-nya 200 ribu sampai 250 tergantung merek ya. Sedangkan kalau yang cor-coran casting babet ini dia di harga di bawah 200 ribu. Ini pas gua beli ya, harganya di bawah 200 ribu, sekitar 190 ribuan lah. Tapi ada juga sekarang kayaknya di 210, bahkan melebihi ini juga ada. Jadi pinter-pinter aja memilih barangnya di toko kepercayaan kalian masing-masing ya. Terus dari look tampilan, yang aluminium itu emang lebih mengkilap ya, karena dia udah berbahan aluminium, finishing CNC. Sedangkan kalau yang babet coran dia enggak. Ini karena di finishing ulang pakai warna silver brilliant. Tapi kebanyakan yang bahan casing ini dia warna utamanya kayak bahan crankcase ya, gak begitu mengkilat seperti aluminium untuk dari look. Terus untuk dari finishing, untuk yang finishing aluminium ini dia lebih rapih dan lebih akurat ya. Cuma kekurangannya itu untuk di bagian lekukan dia kurang rapi nih. Untuk di bagian lekukan aja ya, dia kurang rapi. Tapi kalau yang di bagian lurusan atau yang miring-miring dia masih rapi. Sedangkan kalau yang bagian sedangkan untuk bahan cor-coran dia kurang rapih nih, banyak gompalan tuh, kurang rapi. Tapi plusnya adalah dia untuk lekukan ini dia lebih smooth, lebih halus tuh. Makanya kita masih enak ngeliatnya, banyak lekukan kayak gini gitu. Terus dia juga bisa dibikin slim kayak gini nih tuh, kayak sedikit rounded gitu. Makanya yang aluminium ini kan dia nggak berani tuh ngasih lekukan banyak, karena emang ya ini tergantung dari mahalnya mesin CNC nya ya. Semakin mahal dia semakin halus juga gitu guys dari finishing. Terus lanjut, ini yang casting ini dia one piece, satu bagian ya. Jadi dia cetakannya langsung, nggak ada terpisah. Sedangkan yang bagian aluminium ini two piece atau dua bagian nih, bisa kalian lihat nih, ada bautnya juga. Ini kalau kalian buka semua ini bisa dicopot ya. Plus minusnya, kalau yang aluminium ini plusnya kalau misal dua bagian ini, kalau misalnya servis gampang ya, tinggal dibuka. Jadi piston yang kiri sama piston kanan tuh bisa gampang dibuka. Tapi minusnya kalian juga harus ngecek sealnya, dia ada seal penyambung ya antara yang kiri sama yang kanan. Jadi ya ada plus minusnya sih. Terus kalau yang casting ini dia satu bagian, jadi maintenance-nya lebih mudah. Tapi minusnya adalah kalau misalnya cetakannya buruk atau misalnya kalian dapat barang yang QC-nya nggak bagus, ya udah pasti nggak bisa digunain gitu. Karena banyak juga kejadian yang berfungsi cuma satu bagian doang nih, antara bagian kiri atau kanan. Karena pas proses castingnya mereka ini mungkin lupa untuk menyambung bagian kiri sama kanan gitu guys. Terus untuk masalah bracket, ini dia bracketnya sama aja, mau aluminium atau casting sama-sama bisa digunain. Cuma ya nggak tahu sih, kalau pas bagian gua dudukan dalamnya nih
Nah, dudukan dalamnya ini gue coak, gue tuner lagi biar rata, karena pas gue dapet itu dia nggak lurus ya, nggak lurus begini nih, dia agak rounded kayak gini nih, makanya harus gue coak. Ini nggak tahu juga nih di kaliper gue doang atau di semuanya ya, tapi yang jelas pas bagian gue dapatnya kayak gitu. Terus lanjut di bagian baut. Ini di bagian baut ada sedikit perbedaan ya. Yang aluminium itu dia baut bracketnya harus model yang kayak gini nih, model bulat biasa, nggak boleh lebih lebar karena nggak masuk dia, karena ada bentukan sendiri buat bautnya. Sedangkan kalau yang casting ini dia bisa pakai model lebar, jadi menurut gue lebih enak aja dilihat, lebih slim juga tuh ya kan. Cuma ini ada note lagi ya, karena kan casting ini nggak begitu rapi ya, mungkin di produk yang gue beli doang ya. Cuma ini pas kemarin gue beli bagian dudukannya itu nggak rata, makanya ini harus gue tuner lagi, harus gue buletin lagi biar bautnya masuk. Ini kalau kalian lihat ini nggak bisa keluar tuh, karena mentok dari awalnya bagian dudukannya itu nggak rapi ya. Untuk dari baut menurut gue segitu aja. Terus lanjut dari kampas rem kali ya. Untuk kampas remnya mereka berdua sama, identik, bedanya cuma di bagian penahan kampas sama platnya nih. Kalau yang aluminium ini dia bautnya itu model drat, sedangkan yang casting ini dia model clip-clipan. Terus untuk penahan kampasnya ini yang aluminium dia kayak ori pakai plat gitu, sedangkan kalau yang casting ini dia kayak ala-ala Brembo, tau gak sih, yang pakai klip-klip kayak gini nih. Bedanya di situ aja. Terus bobot, menurut gua bobot yang casting ini lebih ringan ketimbang yang bahan aluminium ya. Kenapa? Karena dari segi dimensi juga lebih banyak dan lebih banyak daging di bagian aluminium ya. Bentukannya lebih strong, lebih tebal gitu loh, lebih bold gitu. Sedangkan kalau yang casting ini dia lebih slim gitu, jadi terlihat lebih kecil. Menurut gue sih sesuaiin sama konsep kalian ya kalau kaliper formula. Terus yang terakhir di bagian nipple atau bagian apa ya, orang bilangnya bleeding, untuk bagian pembuangan olinya atau anginnya. Kalau yang casting ini dia di sebelah kanan di ujung, dan dia untuk ketebalannya cukup tebal ya tuh. Ini kayaknya ada sekitar kanan kirinya atas bawahnya sekitar 3 milian, kalau kanan kirinya dia bisa 5 milian ya. Dia cukup tebal. Sedangkan kalau yang aluminium bagian nipple ini dia tipis banget. Nah, bisa kalian lihat tuh tipis banget. Makanya sering kejadian di bagian ininya retak kayak gua nih. Gitu guys. Jadi memang kaliper ini ada plus minusnya ya. Jadi bisa kalian nilai sendiri dari segi kekuatan, finishing dan lain-lainnya. Kaliper di harga 200 ribuan ya memang ya kayak gini gitu, dan menurut gua ya sepadan sih. 200 ribuan, looknya juga dapet, fungsinya juga, ini remnya pakem, apalagi kalau kalian master remnya juga udah upgrade ya. Ini pakem banget, udah cukup banget buat harian. Cuma minusnya ya itu tadi, kalau yang aluminium ini dia sering retak di bagian nipple-nya. Sedangkan kalau kaliper yang casting ini dia kebanyakan cetakannya jelek, makanya ada salah satu doang nih yang berfungsi. Minusnya di situ doang. Jadi buat kalian yang pengen pakai kaliper ini bisa nilai sendiri mana yang lebih cocok buat kalian. Jadi kalian bisa mengantisipasi ke depannya kalau kalian milih salah satu ini. So, sekian dulu video perbandingan kaliper formula ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan
Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Thank you for watching.